Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau mengatur segala yang ada di langit dan di bumi. Dengarkanlah dengan rela permohonan-permohonan umat-Mu, dan berilah damai-Mu bagi kami pada zaman ini. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di Keuskupan Padang, tepatnya di Paroki Bagan Siapi-Api, Riau, ada sebuah rumah hunian khusus untuk orang-orang yang penyakit kusta. Setiap bulan, biasanya pastor yang melayani dari Paroki Dumai selalu menyempatkan diri untuk memberikan komuni kepada orang kusta yang beragama Katolik tersebut. Situasi mereka tentunya sangat memprihatinkan. Mulai dari kondisi tubuh yang sangat memprihatinkan karena penyakit kusta menggerogoti tubuh penderitaannya dan diasingkan dari lingkungan umum. Mereka hanya hidup dengan mengharapkan bantuan yang ada. Hari ini, bacaan Injil melukiskan perjumpaan orang kusta dengan Yesus. Orang kusta pada zaman Yesus juga sangat dihindari oleh masyarakat. Mereka tidak boleh bergabung dengan lingkungan masyarakat, dikucilkan. Bahkan untuk sembuh, itu menjadi suatu yang mustahil pada zaman itu. Orang kusta bukan saja menanggung penyakit fisik, tetapi dirinya juga menanggung penderitaan psikis. Bisa dibayangkan situasi yang dialami oleh orang yang menderita penyakit kusta itu sangat tidak mudah. Dalam situasi yang menderita itu, ternyata perjumpaan dengan Yesus memberikan harapan akan kebaikan. Dikatakan bahwa orang kusta itu datang kepada Yesus untuk memohon kesembuhan. Namun yang menarik adalah, walaupun dalam penderitaan, si kusta tidak memaksa Yesus untuk menyembuhkannya. Dia berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Orang kusta pasrah pada kehendak Tuhan. Karena kepasrahannya, si kusta memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita, terkadang kita sama seperti orang kusta itu. Memang mungkin tidak sama seperti penyakit kusta yang ada dalam kitab suci itu. Kita mungkin pernah atau sedang mengalami kesendirian dalam hidup. Bisa saja terjadi dalam hubungan suami istri yang sudah lama tidak saling bicara. Dalam pekerjaan, rekan menjauhi kita atau disingkirkan dalam masyarakat. Kondisi seperti ini tentunya tidak diinginkan oleh semua orang. Dan bacaan hari ini, saudara, memberikan kita inspirasi bahwa dalam situasi hidup yang terasa berat, hanya Yesus menjadi jawaban yang memberikan kesembuhan. Selain itu, dengan datang kepada Yesus, berarti kita membiarkan Tuhan sendiri yang bekerja atas segala persoalan
yang terjadi. Yesus dengan kemurahan hatinya sebagai jawaban dan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Santo Ireneus yang kita peringati hari ini sudah membuktikannya bahwa hidup berserah kepada Tuhan membuat dia berani memberikan diri sepenuhnya untuk Tuhan, bahkan menjadi martir. Datanglah dan percayalah bahwa Tuhan bekerja sampai hari ini. Tuhan memberkati. Ya Allah Bapa, terima kasih untuk didikan firman-Mu. Hari ini kami diingatkan untuk tetap berdoa dan berserah kepadamu. Terjadilah kehendak-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Doa ini kami panjatkan dengan pengantaraan Putra-Mu Yesus Kristus, penyelamat kami. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkaulah Allah Esa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Kami puji dan muliakan Dikau. Di tahun komunitas basis ini, dengan sepenuh hati, kami mengagungkan Dikau, karena Engkaulah sumber, dasar, dan model sempurna kesatuan kami dengan Dikau, sesama dan alam ciptaan. Kami mohon, anugerahilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membangun persaudaraan dan persekutuan sejati di dalam keluarga, komunitas-komunitas, dan seluruh gereja. Dengannya kami menjadi tanda kesatuan dan kehadiran-Mu di dunia ini. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami anak-anak-Mu, agar hidup rukun dan bersatu seperti keluarga kudus di Nazaret, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.